wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita untuk bimbingan dan counseling, metodologi penelitian, ya, karena memang harus pintar-pintar maju waktu sekarang ini luar biasa ini, kepadatan pekerjaan luar biasa ya, apalagi dengan persiapan pemberangkatan kakak kelas Anda ya, kelasnya Mas Kevin ya. Ya, insya Allah sebagian akan berangkat ke Bare bersama saya nanti pada tanggal 17. Insya Allah nanti angkatannya Panaga tahun depan ini. Ya, tapi untuk tahun ini cukup lumayan besar ya, peserta yang ikut itu 165 orang. Ya, saya menyiapkan harus 5 armada bus untuk berangkat insya Allah pada tanggal 17 setelah selesai sholat Jumat. Nah, untuk kelas sore sih insya Allah nggak ada kendala ya perkuliahan, karena kan perkuliahan ini kan masih daring ya, masih belum diizinkan ini kelas sore untuk luring ya, baru yang boleh kelas pagi. Kelas pagi tadi kayaknya semangat banget tuh, kayaknya udah kangen banget kuliah luring gitu ya. Dosennya juga demikian, saya sendiri tadi ngajar hampir mentok waktu nggak berasa, waduh. Karena ternyata kelas semester 2B itu masih baru semester 2 tapi aktif anaknya, alhamdulillah bagus ya. Ya, tadi saya ngajar bimbingan counseling, tadi mereka pada aktif. Nah, untuk yang kelas C ini kelas semester 6, ya insya Allah nanti dari Pare saya akan bisa mengajar, karena saya akan berangkat ke Pare insya Allah pada tanggal 17. Planning saya tanggal Jumat, dari ketemu Jumat gitu. Tapi jadwal saya itu Jumat ketemu Selasa, jadi lebih panjang sebenarnya 11 hari ya. Tapi nanti dilihat kondisi di lapangan, kalau misalnya saya bisa kembali, mungkin cukup di sana di sananya nanti cukup Bu Eni dan Bu Ulfa aja dulu, saya akan pulang dulu, baru kembali lagi pada tanggal 5. Oke, barangkali begitu, dan untuk perkuliahan jangan lupa absensinya, dan hari ini kita akan mencoba melakukan presentasi pembuatan latar belakang masalah. Ya, sekaligus mungkin menilai juga latar belakang masalah Anda dalam ujian kemarin kan, karena salah satunya kan itu yang saya minta. Coba deh, saya pancing memang itu keluar nggak latar belakang masalah yang sudah dibuat itu kayak apa gitu. Nah, ini kita akan coba presentasikan hari ini. Ya, mana yang memang masih kurang ya sama-sama kita perbaiki. Ya, jadi tidak ada yang salah. Pokoknya akan berputar terus. Yang nggak kebagian di latar belakang masalah nanti akan kebagian di identifikasi masalah. Nggak kebagian identifikasi, kebagian di pembatasan. Jadi kalau identifikasi nanti akan berakai dengan pembatasan. Identifikasi dan pembatasan. Kalau misalnya nggak ketemu juga, ya mungkin nanti di perumusan dan tujuan penelitian. Ini begitu terus. Pokoknya insya Allah semuanya kebagian. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan coba melakukan presentasi untuk latar belakang masalah. Dan saya minta yang pertama presentasinya mungkin kalau bisa ini ya barangkali ya. Siap ya? Oke, silakan kita beri semangat untuk ini, mudah-mudahan sukses. Nggak usah takut salah, ya. Salah itu suatu hal yang biasa. Justru orang yang tidak berani salah yang harusnya tidak boleh terjadi. Ya, oke, baik kan? Baik, silakan. Nah, ini ditampilkan boleh, ya, kalau bagus itu ditampilkan, atau mau langsung dipresentasikan boleh. Tapi kalau lebih bagus bisa di share screen ya. Jadi, share screen-nya berupa Word aja gak Ustaz? Boleh, nggak ada masalah. Nanti Word-nya diperbesar aja sedikit. Supaya teman-teman bisa lihat. Silakan. Sebentar, Ustaz. Bang Salman izin share. Oh, ya. Ya, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin share Ustaz. Jadi ini saya mengangkat judul efektivitas PTM terbatas pada pembelajaran PAI kelas 12 di SMA negeri bla bla bla. Nah, pertama, dalam suatu lembaga pendidikan, salah satu faktor keberhasilan dalam belajar mengajar adalah efektifnya guru dalam mengatur waktu pembelajaran. Saat menyusun rencana pembelajaran, guru harus sudah menetapkan waktu untuk membuka pertemuan, menjelaskan materi, serta memberikan evaluasi kepada peserta didik. Sejak dulu, pendidikan di Indonesia hampir tidak ada kendala dalam hal waktu pembelajaran. Sampai pada tahun 2019, coronavirus disease atau yang biasa disebut dengan COVID-19 datang melanda berbagai negara termasuk Indonesia
Disitulah banyak perubahan dalam dunia pendidikan, mulai dari dilaksanakannya pembelajaran di rumah secara online sampai waktu pembelajaran pun dikurangi. Setelah sekitar 2 tahun terlaksana pembelajaran seperti itu, akhirnya pada awal tahun 2022 pemerintah mulai membolehkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan berbagai syarat yang ketat secara bertahap. Berawal dari PTM 50% hingga pada 1 April 2022, Kemendikbudristek mengeluarkan SE nomor 3 tahun 2022 tentang dibolehkannya PTM 100% di sekolah. Dengan salah satu syarat, waktu pembelajaran menjadi 35 menit setiap mata pelajarannya pada tingkat SMA atau sederajat. Sedangkan kelas 12 adalah kelas akhir pada jenjang SMA, sederajat yang pasti butuh perhatian lebih dalam hal penjelasan materi maupun praktek langsung dari gurunya, karena mereka akan menghadapi berbagai ujian akhir. Ada sedikit kebimbangan dari kebanyakan guru SMA dalam hal ini, khususnya guru PAI karena harus menjelaskan materi PAI kelas 12 yang cukup banyak dengan waktu 35 menit per pertemuan. Seperti keluhan beberapa guru di salah satu sekolah, yakni penyampaian materi menjadi terlalu cepat sehingga pembelajaran kurang kondusif. Terlebih ketika ada peserta didik yang low dalam hal menangkapnya, membuat guru harus memiliki cara lain untuk menjelaskannya. Dan keluhan lainnya adalah tujuan pembelajaran menjadi tidak tercapai akibat kurangnya waktu pembelajaran. Bagi peneliti, ini merupakan suatu masalah yang perlu diadakan penelitian untuk mengetahui lebih dalam apakah pembelajaran PTM terbatas ini termasuk efektif atau tidak. Tentu di setiap kebijakan selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Namun peneliti ingin mengupas permasalahan ini guna mencari solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Sampai saat ini belum ada guru atau sekolah yang mengeluhkan permasalahan ini sampai kepada pemerintah atau Kemendikbud, karena guru-guru lebih memilih mengefisiensikan kebijakan tersebut dengan menggunakan cara lain, seperti membagi materi pembelajaran menjadi 2 bagian, yaitu materi yang dibahas tuntas di dalam pertemuan, dan materi yang diberi pengantarnya saja untuk kemudian dilanjutkan sebagai tugas rumah. Sekian, Ustaz. Oke, baik, terima kasih ya. Oke, baik, tolong dinaikkan ke atas dulu. Oh, yes. Sebentar. Ya. Oke, baik. Secara umum, oke, ya, sudah bagus. Tetapi pertama saya akan mencoba mengoreksi dari judulnya dulu. Judul itu tidak boleh disingkat. Nah, jadi kalau boleh nanti PTM-nya dalam kurung. Yes. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jangan pembelajaran PAI, nanti kajian pembelajaran PAI tidak ada. PAI-nya itu masuk nanti di dalam pembatasan masalah. Ya. Yes. Jadi kalau menurut saya jangan pembelajaran. Jadi kalau X-nya oke PTM-nya, tapi yang Y-nya mungkin lebih baik kepada keberhasilan pembelajaran. Ya, nanti studi kasusnya di SMA ini pembatasannya daripada mata pelajaran PAI. Atau ketuntasan belajar misalnya. Karena kan yang dikeluhkan oleh Aini tadi itu sebenarnya di bawahnya kan ada ketuntasan belajar. Ya kan? Durasi waktu cuma 35 menit, materinya banyak. Berarti kan ketuntasan belajar sebenarnya yang dimasalahkan. Jadi kenapa tidak pengaruh PTM terbatas terhadap ketuntasan belajar. Jadi jangan efektivitasnya, jadi bisa langsung ke pengaruh gitu. Ya, jadi pengaruh PTM terbatas terhadap ketuntasan belajar studi kasus atau studi survei di SMA. Jadi nggak disebutkan kelas. Oh. Jadi kelas dan mata pelajaran itu nggak boleh bunyi. Karena ini judul itu harus bersifat general. Jadi pengaruh PTM terbatas terhadap ketuntasan belajar. Studi survei di SMA-N atau di SMA negeri sekian. Nanti di pembatasannya baru dimasukkan. Jadi kelas itu nggak pernah ada di judul. Karena begini nanti kelas lain gimana? Kan menjadi skill, menjadi kecil skopnya kan.
Karena skupnya kan harusnya sekolah. Ya. Yes, Oke, Ustaz. itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang ini menyampaikan latar belakang masalahnya tadi, saya belum melihat sumber rujukannya yang mana ya kita lihat. Yang Nah, SE nomor 3 ini belum boleh, itu jadi rujukan juga boleh. Mana tapi sumbernya mana kan harusnya dicantumkan setelah sederajat itu. Diambilnya dari mana gitu. Kalau misalnya dari berita di Google gitu, Ustaz. Boleh, tinggal ambil link Google-nya. URL langsung. Google-nya URL Google-nya diklik, lalu copy pindahkan ke situ. Nanti di ujungnya ditambahkan diakses pada tanggal sekian jam sekian. Iya. Menunjukkan datanya valid. Ya. Iya. Sudah yang keberapa itu? Yang kedua ya. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiganya, kenapa harus bicaranya kelas? Harusnya kan ketuntasan belajar itu kan semua. Kalau mau disampaikan juga kelasnya terlebih, nah begitu nanti belakangnya ditambahkan. Jadi secara umum dulu, ketuntasan belajar secara umum, terlebih lagi untuk kelas 12. Jadi jangan hanya kita seperti menyorot hanya kelas 12-nya. Kalau misalnya di latar belakang secara umum gitu, Ustaz, nggak boleh harus boleh saja. Jadi gini, 12. artinya tadi ketuntasan belajar itu kan disorot secara umum dulu. Tapi di ujungnya ini ditambahkan, terlebih lagi di kelas 12 yang punya beban untuk menghadapi ujian akhir. Nah, gitulah maksud saya. Paham ya ini? Paham, Ustaz. Oke, baik, lanjut lagi ke bawah. Nah, tadi di mana saya menemukan satu lagi kalimatnya? Apa lagi? Mbak? Kayaknya kelewat kayaknya nih di atas kan. Coba sebentar pelan-pelan, saya nggak lihat nih. Kekecilan ya, Ustaz? Enggak, bukan, karena dia pergerakannya kan nggak bisa sekaligus kan. Ah, ini dia. Benar di halaman pertama. Itu di pas dekat posisi kursor posisi panah kursornya. Kata-kata di rumah. Itu menunjuk tempat bukan? Iya. Di rumah itu menunjukkan tempat nggak ini? Iya, Ustaz. Ya, kalau menunjukkan rumah, di dan rumahnya dipisah nggak? Dipisah. Dipisah. Jadi di rumah, di atas, di bawah, gitu ya, itu harus ada di space-nya dari di situ. Ya. Oke. Nah, baik. Kemudian berikutnya adalah di bawah itu ada Kemendikbudristek. Ya. Tapi coba turunkan ke bawah lagi. Terus, nah ini juga dari di kasus ini kan sudah saya sampaikan tadi. Jadi jangan hanya jangan diambil PHI, tapi secara umum. Banyak loh masalahnya. Matematika juga berat, bahasa Inggris juga berat. Ya Panaga ya? Apa yang berat di sekolah itu Panaga ya? Banyak ingat tuntas dan Panaga ya? Iya, Ustaz. Nah, jadi jangan hanya PHI yang ditonjolkan di situ. Ya, secara umum saja. Oke. Nah, baik, lanjut ke bawah. Terus. Yang Kemendikbudristeknya nggak ada. Terus lanjut dulu ke bawah. Oke, mana dia terus? Nah, coba perhatikan. Di bawahnya Kemendikbud. Di atasnya Kemendikbudristek. Harus konsisten. Ya. Oke. Nah, jadi memulai di atas tadi juga sama. Nah, ini coba paling atas tadi coba lagi. Nah, di sini pertamanya ini di mana pembelajaran terbatas itu mulai dibicarakan. Coba turun ke bawah. Lagi. Nah, tapi ini belum ada kata-kata terbatasnya belum. Terus lagi. Lanjut ke bawah terus. Nah, tiba-tiba di bawahnya ada PTM terbatas. Oh ya ini. Nah, harusnya di atas ada dulu. Dia menjelaskan supaya nanti ke belakangnya cukup PTM terbatasnya, tapi harus ada yang utuh dulu kalimatnya di atas satu. Pertemuan tatap muka terbatas dalam kurung PTM terbatas. Jadi
disampaikannya dalam kurung itu nanti bukan PTM-nya aja, tapi PTM terbatas. Sehingga di bawahnya nanti kita mau ngomong PTM terbatas saja sudah cukup. Oh, iya. Karena sudah ada kuncinya di atas, pertemuan tatap muka terbatas dalam kurung PTM terbatas. Sehingga nanti di bawahnya PTM terbatas, jadi kita bahas apa-apa. Ya. Yes, Ustaz. Oke, kemudian yang berikut lagi yang belum saya lihat di sini adalah data tentang ketuntasan belajar. Data. Jadi tidak ada data yang ini komentar. Karena kan saya dari awal saya sudah sampaikan ya, latar belakang itu sebaiknya didukung dengan data. Nah ini datanya belum ada. Nah bisa aja misalnya coba nanti ini cari misalnya ketuntasan belajar atau data tentang ketuntasan belajar selama pandemi COVID-19. Nah, seperti apa datanya? Data itu nanti dikomentari gitu. Kalau ini kan belum ada data nih, cuma bicara aja gitu kan. Oke. Nah, itu kira-kira penyempurnaan buat saya ini. Saya pikir kalau ada data, itu ini nanti latar belakangnya ini bisa melar jadi 3-4 halaman. Karena data itu nanti akan bisa kita nilai per sel nih gitu kan. Apakah ketuntasannya, apakah daya pemahamannya, atau apakah tugasnya, apakah evaluasinya. Kan dalam keputusan belajar kan ada itu komponennya kan. Ada pemahaman, ya, ada penguasaan, ada pemahaman dan penguasaan, ada apa namanya evaluasi, ada keaktifan dan ada feedbacknya. Coba nanti dicari data tentang ketuntasan belajar selama COVID-19 itu nanti kan ada bagian-bagiannya yang dijelaskan di situ. Nah, bagian-bagiannya itu nanti dikomentari sehingga dia akan turun sendiri latar belakang. Kalau latar belakang ini kan belum 2 halaman ini, baru 1,5 halaman ini. Ya. Oh, saya kirain yang ini Ustadz seperti keluhan beberapa guru itu udah termasuk data. Jadi kalau data itu gimana bentuknya coba? Ada sumbernya kan? Iya. Coba dicari datanya, lalu data itu nanti tetap data itu harus ada sumbernya ya. Nah, baru dikomentari. Oke. Baik, ya. Begitu barangkali. Nah ini, terima kasih. Luar biasa. Saya pikir cukup bagus apa yang ini sampaikan. Baik, mungkin Panaga siap, Panaga? Oke, baik. Silakan Panaga yang kedua. Tapi Ustadz, Oke, sama-sama. Tapi sebelum Ustadz, kalau dari segi bahasanya udah mulai bisa dipahami belum Ustadz? Maksudnya latar belakang. Oh, bisa. Cuma nanti begini, cara ini menyempurnakannya itu, coba pelan-pelan membaca buku 1 atau 2 atau 3 alinea gitu. Coba dibaca. Cara berbahasa orang seperti apa? Memang cara berbahasa itu nggak bisa spontanitas kan. Kita baca punya orang, oh kayaknya udah bicara-bicaranya gini, cara mencapai kalimatnya begini. Nah coba lihatnya ini, kira-kira yang mana yang mau disempurnakan. Tapi tuntutan bahasa itu belum begitu saya minta sebenarnya, tetap kalau kita ingin lebih bagus ya seperti itu. Ya, yang saya ingin itu Anda paham dan isinya itu benar mengacu kepada apa yang disyaratkan oleh latar belakang masalah. Jadi tidak ada di situ bicara tentang pendidikan adalah, nah, itu kan udah lain ceritanya kan, itu udah bicara definisi itu kan. Padahal yang kita ingin angkat itu adalah latar belakang. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Nah, ini silakan Panaga. Baik Ustaz. Baik, udah tampil Ustaz ya? Oke. Ya. Saya beri tema sesuai yang di UTS Ustaz, bukti empirik satanisme dan pengaruhnya terhadap kerusakan akhlak. Mungkin agak kesulitan saya memang masih terhadap pembatasan masalah nantinya Ustaz. Mungkin agak ngambang gitu Ustaz. Ya kan? Jadi pendidikan akhlak adalah proses pembelajaran dengan cara menanamkan nilai-nilai luhur dan membiasakan sikap tata krama kepada peserta didik yang diharapkan hasil dari pendidikan tersebut dapat menjadikan
seseorang memiliki kepribadian yang berakhlak mulia sebagaimana yang diarahkan oleh agama. Sejatinya pendidikan akhlak yang di dalamnya terdapat pembelajaran tata krama atau sopan santun tidak cukup hanya diajarkan dan dibiasakan saja. Karena perkembangan zaman mau tidak mau menuntut adanya perubahan baik pola pikir maupun dalam bersikap. Sehingga perlu adanya semacam imunisasi atau vaksinasi dalam pendidikan akhlak untuk membangkitkan kewaspadaan peserta didik terhadap keburukan yang berfungsi untuk menahan serangan atau virus-virus moral yang dapat menyebabkan terjadinya dekadensi moral atau degradasi akhlak. Belakangan ini kita banyak melihat kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan terhadap kerusakan akhlak. Misalnya murid tidak menaruh hormat lagi kepada gurunya, bahkan berani melakukan kekerasan terhadap gurunya. Anak pun tidak patuh lagi kepada orang tuanya, bahkan tega menyakiti orang tuanya. Bahkan sebaliknya, orang tua pun tega melakukan hal yang tidak bermoral terhadap anaknya. Dari sekian banyak fenomena kerusakan akhlak, ada beberapa faktor yang menjadi faktor dominan. Yang pertama adalah pola asuh orang tua yang tidak menitik beratkan pendidikan agama kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak tidak mengerti pengetahuan tentang baik dan buruk menurut agama. Yang kedua adalah pengaruh ajaran satanisme yang ditanamkan melalui infiltrasi pembiasaan yang disebarluaskan dengan kemajuan teknologi melalui media sosial, baik media cetak maupun media elektronik. Sebagian besar manusia tentu telah mengetahui sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya bahwa setan akan menjerumuskan manusia melalui hal-hal yang disukai manusia atau hal-hal yang menyenangkan. Oleh karena itu, para orang tua tidak harus memperhatikan setiap kesenangan anak-anaknya dan mempelajari langkah-langkah setan dalam merusak akhlak anak-anak, agar para orang tua dapat mewaspadai ajaran satanisme yang merebak dewasa ini dan membentengi keluarganya dari kerusakan akhlak sebagai akibat dari ajaran satanisme. Seperti ini, Ustaz. Baik. Ya, baru dapat 2 lembar ya Pak Naga ya? Iya, Ustaz. Baik, silakan ditarik dulu ke atas Pak Naga. Ya, nah ini kalau saya dengarkan dari apa yang Pak Naga sampaikan tadi itu sebenarnya adalah bukti empirik satanisme ini nanti akan menjadi bahasan saja, bukan menjadi variabel. Justru variabelnya sebenarnya sudah ada di materi Pak Naga sedikit itu, yaitu pola asuh orang tua. Nah, jadi sebenarnya pengaruh pola asuh orang tua terhadap pengembangan akhlak anak. Nah, jadi di situ sebenarnya masuknya. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini mata kuliahnya Pak Naga kebagiannya apa? Saya coba akhlak tasawuf, Ustaz. Akhlak tasawuf. Ya. Dibagikannya sama-sama dapatnya akhlak tasawuf. Tidak, Ustaz. Dibagikan. Waktu itu suruh milih aja kita di. Suruh milih aja. Ini nggak ada yang benturan ya? Kenapa, Ustaz? Nggak ada yang benturan ya? Kurang tahu juga, Ustaz. Ya, oke. Ini dari apa yang sudah Pak Naga sampaikan ini kalau saya melihatnya Pak Naga ini lebih banyak masih kepada bahasa retorika. Ya, lebih banyak kepada bahasa retorika ini yang mereka masukkan, gitu ya. Tentunya ya pribadi yang berakhlak mulia sebagaimana yang diarahkan oleh agama. Ini kan bahasa retorika. Ya. Jadi pendidikan akhlak itu sebenarnya bukan seperti apa, bukan hanya sekedar diarahkan oleh manusia, tapi itu yang diharapkan sebenarnya kan. Ya. Lalu di bawahnya tadi saya coba melihat ada tadi Pak Naga itu menyinggung tentang coba diturunkan Pak Naga. Nah, ada dekadensi moral dan ada degradasi akhlak. Ini nanti harus Pak Naga singgung nih sebenarnya Pak Naga maksud itu apa?
Ya, degradasi moral itu apa sebenarnya, itu perlu disinggung lebih dalam. Nah, belakangan ini, nah ini kitanya nih, kata-kata kita ini sebenarnya ini kita, saya, kamu, engkau, kami. Dalam tulisan karyanya kalau bisa dihindari itu, Pak Naga. Ya, bisa diganti dengan kata gantinya di. Ya, kalau langsung saja belakangan ini banyak kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan. Jadi kata-kata kita dan melihat itu kan nggak perlu. Jadi belakangan ini cukup banyak atau banyak kejadian-kejadian yang cukup memprihatinkan tentang kerusakan akhlak. Jadi jangan terhadap. Nah, penggunaan bahasanya nih hati-hati nih Penaga. Kalau terhadap itu dari mana? Kan gitu. Berarti ada depan belakangnya, lalu terhadapnya kemana? Nah kan gitu. Tapi kalau tentang selesai, dia tidak menuntut ada yang di depannya gitu ya. Nah, kemudian ini juga harus konsisten Penaga. Penaga menggunakan kata-kata murid ya. Harus konsisten. Murid ini sudah nggak ada loh Panaga, yang ada sekarang itu peserta didik. Ya, harus kalimat-kalimatnya harus kita arahkan ke situ. Nah, lalu kata-kata berani melakukan kekerasan terhadap gurunya, anak pun tidak patuh lagi kepada orang tuanya dan seterusnya gitu ya. Tapi disayangkan di sini Panaga nggak ada data yang mendukungnya. Harusnya Panaga angkat kasusnya itu dari internet, itu cukup banyak. Dan data itu nanti kita komentari. Jadi ini loh tentang kondisi akhlak peserta didik saat ini. Atau ini loh kondisi akhlak masyarakat pada saat ini. Artinya Panaga mencoba menunjukkan ini loh yang saya khawatirkan. Gitu. Tapi ada data di situ Panaga. Jadi data itu harus dimasukkan supaya Panaga itu menganalisa bisa lebih nyaman gitu loh. Kalau seperti ini kan sekarang kesan kadang-kadang bahasanya seperti dipaksakan juga, dicari-cari supaya bahasanya masuk kan gitu. Kan gitu kan Pak Naga ya? Iya. Nah, itu yang terjadi kan. Jadi yang apa yang saya lihat ya, seharusnya nggak demikian. Harusnya ada data yang Pak Naga komentari yang membuat Pak Naga bahasanya itu tidak kemana-mana, tapi lurus saja bicara tentang data. Nah, datanya kan kalau ada data tentang bagaimana kekerasan terhadap guru, ada kekerasan terhadap orang tua, bahkan juga terhadap ada perlakuan orang tua tidak bermoral terhadap anaknya, coba tampilkan datanya gitu. Dan data itu Panaga analisa sehingga dia semakin, ya kita bukan mengejar halaman sih Panaga ya, tapi akan semakin enak bicaranya gitu lah. Karena ada data yang mendukung. Ya. Oke, lanjut ke bawah Panaga. Nah, ini ada dari sekian fenomena kerusakan akhlak. Nah, gitu kan? Kalau data di atas tadi sudah dianalisa, ini kan enak di sini mereka. Dari sekian banyak fenomena. Fenomena sekarang coba kalau saya mau tanya, fenomena mana yang Panaga mau bicarakan? Datanya nggak ada. Nah, kan gantung dia Panaga ya. Iya, Ustaz. Kalau ada datanya di situ, baru enak nyambung dia. Ya, dari sekian banyak fenomena kerusakan akhlak pada, atau kata-kata dari itu kalau bisa dihindari di awal kalimat ya Panaga. Kata-kata dari itu kan apa itu Panaga? Kata apa namanya? Sambung nih Ustaz. Penghubung ya. Iya. Kata-kata penghubung. Kata penghubung boleh nggak di awal kalimat Panaga? Tidak Ustaz ya. Nggak boleh ya. Jadi cukup aja memperhatikan dari. Jadi kalau darinya kita mau pakai boleh, tapi tambah di depannya memperhatikan dari sekian banyak fenomena. Nah, gitu aman dia. Ditambahkan saja di depannya dengan kata-kata memperhatikan atau menganalisa. Ya, tapi kalau menurut saya yang tepat itu menganalisa. Karena data di atas tadi kalau setelah pada karya tidak dapat data itu kan dikomentari dulu. Ya. Nah, mengkomentari data itu kan sama dengan analisa namanya. Ya. Ya. Jadi memperhatikan analisa atau analisa dari sekian banyak fenomena kerusakan akhlak. Nah, gitulah. Jadi jangan dengan darinya kalau bisa ada kata di depannya dari, karena dari itu nggak boleh jadi awal kalimat. Ya. Nah, faktor utamanya apa tadi? Oh, Pak Naga sudah mulai bicara di situ adalah orang tua. Ya, bahwa di situ orang tua
tidak menitik beratkan pendidikan agama kepada anak. Nah, ini kan perlu ada data, Panaga. Ya kan? Jadi kita nggak bicara tentang pola asuh. Kalau ini kan Panaga mau bicara pola asuh, tapi kok menitik beratkan. Kalau pola itu kan bentuk loh, Panaga. Bikin baju ada polanya, kan gitu. Patronnya kan. Sementara di bawahnya Panaga nggak bicara patron, tapi bicara tentang pendidikan agama. Nah, jadi sebaiknya nggak usah ada kata-kata pola asuh, ya. Jadi dari sekian banyak menganalisa dari sekian banyak fenomena kerusakan akhlak, ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya. Nah, kembalinya kan kepada kerusakan akhlak tadi, dengan Panaga ya. Nah, barulah masuk di situ mungkin ada pemahaman agama, ya. Kemudian juga lingkungan Panaga belum singgung nih Panaga. Ada lingkungan, ya, ada kondisi rumah, gitu kan? Apalagi Panaga? Pergaulan, pergaulan, oke. Ada lagi? Pemahaman agama orang tua, tidak pendidikan orang tua. Coba dirangkai kalimatnya. Jadi dia akan lebih kuat. Nah, baru nanti salah satunya diambil, yang mana yang Panaga mau fokuskan. Gitu ya, apakah cara mendidik orang tua, ya, atau lingkungan tempat tinggalnya, atau pergaulannya, atau yang mana? Nah, tapi sekali lagi harus butuh ada data pendukung ya Panaga ya. Yes, Ustaz. Oke, baik. Lanjut ke bawahnya. Nah, sebagian besar manusia telah mengetahui. Nah, kata-kata sebagian besar manusia telah mengetahui, mau ada manusia yang nggak mengetahui Panaga? Nah, ini penggunaan kata-kata ini yang harus hati-hati, sebagian besar manusia. Jadi nggak perlu kita bicara sebagian besar. Ya. Sesungguhnya manusia itu sebenarnya sudah mengetahui. Nah, ya. Bahwa, jadi nggak perlu lagi seperti mana diperingatkan Al-Quran dan Nabi, nggak usah. Bahwa, nah langsung aja kepada bahwa, syaitan itu akan menjerumuskan manusia melalui hal-hal yang disukai atau menyenangkan bagi manusia itu sendiri. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran, surat ini, ayat ini, cantumkan ayatnya Pak. Sehingga itu bisa menjadi dasar Panaga lagi dalam berpikir. Perlu mencantumkan ayat ini. Ya. Nah, baru setelah itu analisa. Ini kan sudah kalimat penutup nih Panaga. Oleh karena itu para orang tua tidak boleh tidak. Nah, kata-kata tidak boleh tidak ini kan bukan bahasa Indonesia Panaga. Iya. Itu bahasa retorika ya. Itu jadi sebenarnya kan begini aja. Gimana tadi? Oleh karena itu, para orang tua ya seharusnya memperhatikan atau mewaspadai. Ini jangan ada kata tidak boleh tidak, itu kan kalimat bahasa Indonesia yang tidak ada itu. Ya, tidak boleh tidak. Ini maksudnya gimana nih kan gitu. Gitu ya. Nah, nanti ayatnya disantumkan Panaga dan terjemahannya spasi satu untuk ayatnya. Ya. Jadi bukan harus memperhatikan sebenarnya, mewaspadai. Harus mewaspadai setiap kesenangan anak-anaknya. Ya, dan mempelajari langkah-langkah dan enggak perlu ke belakang, enggak usah lagi itu penegak. Ya, jadi mewaspadai setiap kesenangan anak-anaknya yang seringkali punya dampak negatif gitu aja. Jadi enggak mesti selalu kita bicara tentang langkah-langkah setan itu. Kalau terlalu banyak kita bicara tentang langkah-langkah setannya jadi tahu di luar lagi langkahnya. Gitu ya Panaga ya. Oke, barangkali itu Panaga, jadi saya minta tambahkan datanya dan ada data yang dikomentari. Kalau itu Panaga lakukan, insya Allah 3-4 halaman itu lancar. Kemudian bahasanya juga pelan-pelan. Ya ini kan saya nggak tahu nih, Panaga
sehari-hari apa ngajar ya? Enggak, Ustaz. Ngajar paling ngajar mualaf, Ustaz. Oh, ngajar malam. Iya. Berarti lebih banyak dakwah kan berarti ya? Iya, Ustaz. Nah, ini bahasa dakwah nih ke bawah nih ke sini nih. Ini coba dibantu dengan baca buku, insya Allah nanti bahasa Panaga itu akan mengalir. Tapi sekali lagi pesan utama saya adalah bahwa setiap apa yang kita bicarakan itu ada datanya. Ya, Ustaz. Ya, oke Panaga ya. Iya. Makasih, Ustaz. Baik, makasih Panaga. Oke, silakan ditutup. Oke, wah ini udah mulai banyak nih ya. Oke, nah kita coba dulu di ketuanya dulu nih. Salman nih, gimana nih Salman? Ya, oke silakan Salman. Baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut ya. Sebentar mau ambil minuman dulu. Bentar, lanjut. Ya, lanjut aja, lanjut. Baik, saya baca Bismillahirrahmanirrahim terkait latar belakang masalah. Pendidik menjadi salah satu komponen utama dalam proses belajar mengajar. Maksudnya ikut berperan dalam upaya membentuk peserta didik yang berpotensi. Oleh karena itu, pendidik menjadi salah satu unsur yang harus berperan secara aktif dan menempatkan dirinya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Karena kualitas pendidik akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam belajar yang outputnya kepada peningkatan mutu pendidikan. Seorang pendidik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20 terkait tugas keprofesionalan tentang guru dan dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Sumbernya sini. Kemudian namun dalam pelaksanaan tugas mendidik, terkadang ditemui pendidik yang memiliki sifat dan perilaku berbeda. Maksudnya ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, dan ada juga yang dalam melakukan pekerjaan tidak dilandasi rasa tanggung jawab. Selain itu ada juga yang membolos dan tidak tepat pada waktunya, ya ini kurang, dan tidak mematuhi perintah. Sebagaimana ada permasalahan di sebuah pemberitaan berikut. Di sini ada berita di mana komite menutup sebuah sekolah negeri di Aceh karena pendidiknya yang yang masuk tidak masuk gitu. Bahkan seringkali telat ketika belajar, anak-anak seringkali tidak ada gurunya gitu. Sehingga upaya mereka untuk menutup sekolah itu agar diperhatikan oleh bagian pendidikan di daerah Aceh tersebut. Upaya komite seperti itu. Nah, kemudian kondisi pendidik seperti ini yang menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Kondisi pendidik seperti ini yang menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Karena dengan adanya guru yang mempunyai kinerja rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Menyadari hal tersebut, maka kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki dan mengarahkan kondisi tersebut. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi tentu berpengaruh terhadap kemajuan sekolah, sehingga sepantasnya memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, serta keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kepala sekolah dapat mengupayakan peningkatan kinerja pendidik melalui program pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga pendidik. Untuk permasalahannya itu terkait kinerja pendidik, batasannya mungkin kompetensi personal dan profesionalnya. Kemudian judulnya untuk pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, silakan ke atas dulu, Salman. Nah, ini kadang-kadang penggunaan kata-kata kadang-kadang kita sering kurang tepat ya, barangkali ya, bukan salah, kurang tepat. Di sini dikatakan pertama, pendidik adalah salah satu komponen utama. Ya. Tapi di bawahnya kadang kata-kata maksudnya ikut berperan. Komponen utama dengan ikut berperan bertolak belakang nggak kira-kira? Iya, Sat. Iya, kalau ikut berperan berarti tidak utama kan?
Nah, coba kalimatnya di situ maksudnya berperan sebagai salah satu kunci atau sebagai salah satu penentu. Nah, itu bisa menunjukkan komponen utama tadi. Tapi kalau ikut berperan, dia nggak komponen utama loh. Ya, itu yang perlu Salman waspadai. Jadi penggunaan kalimat itu harus hati-hati. Baik, kemudian yang kedua, ada tadi coba diturunkan ke bawah. Nah, lanjut. Satu lagi. Nah, ini kondisi atau kasus di sekolah ini kenapa cuma kenapa hanya linknya yang diambil? Tapi kita coba, apa harus kita dituntut untuk buka linknya dulu supaya tahu isinya apa? Saya kira seperti itu saat. Enggak, Enggak ya, ya? jadi harusnya disampaikan dulu apa permasalahannya di pemberitaan itu, baru masukkan URL-nya. Ya, kalau seperti ini orang nggak akan tahu karena yang di atas kayaknya URL-nya beda deh. Coba yang atas ini deh. Kalau yang atas ini tadinya cuman sumber sebagai ini nih, sumber referensi terkait undang-undangnya gitu. Nah, iya, nanti artinya yang ini isinya ini kan, Iya, ada isinya kan. Tapi yang di bawah coba diturunkan. Ini isinya yang mana? iya, enggak. Nggak ada. Nah, itu maksud saya. Jadi Siap. kalau ini datanya ada, ya isinya ada, baru itu bisa kita analisa gitu. Ya. Nah, lalu di atas kan di sini kan bisa Salman bicara tentang maksudnya ada yang bersemangat dan bertanggung jawab, dan ada juga yang dalam melakukan pekerjaan tidak dilatih kasar tanggung jawab. Selain itu juga ini agak Iya, kalimatnya agak kurang fokus ya. iya Sat, ya. Nah, kami bicara ini sebaiknya Salman itu punya data, ya, data yang menunjukkan seberapa besar guru yang tidak disiplin itu dalam mengajar. Sehingga data itu bisa mengarahkan Salman untuk lebih fokus berkomentar di sini. Ini kan seperti kehilangan begitu nyambung tapi tahu hilang lagi gitu kan. Nah, gitu. Karena kenapa? Nggak ada data yang kita bahas, nggak ada data yang kita analisa. Nanti kalau data yang ada yang kita analisa, maka biasanya uraiannya akan lebih fokus. Oke. Nah, kekurangan satu laginya adalah ini Salman ini diaksesnya kapan? Jadi nanti setelah HTML-nya itu dalam kurung, nanti ditulis diakses pada tanggal sekian jam sekian. Jadi ini tujuannya apa Salman? Supaya kita bisa memproteksi penguji nanti. Ini bukan plagiat loh, ini tanggal downloadnya ada gitu, tanggal aksesnya ada. Itu akan lebih bagus ya. Oke. Baik, lanjut ke bawah Salman. Oke. Nah, oke. Kondisi pendidik seperti ini menjadi permasalahan di setiap lembaga formal karena dengan adanya, nah, coba kalimat ini lihat deh Salman. Kondisi seperti ini menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Apa? Selesai nggak Pendidikan kalimatnya? sekolah. Kalimatnya selesai nggak? Karena begitu setelah itu langsung, karena dengan adanya guru yang memiliki kinerja rendah, seolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti apa yang diharapkan. Jadi kadang-kadang kita mengetik itu juga hati-hati. Kalimatnya nyambung nggak? Gitu. Ya, itu kan seperti nggak nyambung kan? Coba. Kondisi pendidik seperti ini menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Kenapa? Nah, kan itu dulu. Baru karena guru memiliki kinerja yang rendah, itu kan akhirnya itu kan sebagai penghubung aja. Atau kata-kata karenanya ini yang kurang tepat. Ya kan? Atau misalnya gini, kondisi pendidik seperti ini menjadi permasalahan di setiap lembaga pendidikan formal. Apakah kondisi itu penyebabnya sama? Nah, barangkali penyebabnya itu bisa kita lakukan analisa lagi. Ya. Lalu Wiyoko 2000. Ini menunjukkan buku ini karangan Wiyoko tahun 2000 kan gitu ya? Iya, Sat. Ya, halaman berapa? Iya, belum dicantumin. Artinya setelah 2000 itu titik 2 isi nomor halaman.
Ya, oke. Nah, lalu yang jadi masalah buat saya itu adalah, coba lihat dari atas lagi, Salman. Nah, Salman sedikit pun di sini belum bicara tentang fungsi kepala sekolah. Jadi kan ini ada kinerja guru yang tidak nyambung. Dan ini ada fungsi kepala sekolah. Ini mengkaitkannya gimana gitu loh. Enggak maksud saya. Jadi tiba-tiba kan begini, coba ke bawah nih Salman. Terus. Nah, tiba-tiba terus ke bawah. Nah, tiba-tiba lahir judul ini. Di atas bicara kepemimpinan enggak? Belum, Ustaz. Belum. Itu dia masalahnya. Oh, Jadi kinerja itu kan harus kita ada kaitkannya dengan kepemimpinan. Jadi bisa jadi juga kinerja guru itu tidak naik atau tidak berkembang karena nggak ada kepemimpinannya tidak berfungsi. Jadi salah satu yang juga kita sorot adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah. Apakah kepemimpinan kepala sekolah sekarang itu sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga bisa mendukung, mendongkrak kinerja guru. Gitu. Karena kan kinerja guru itu tidak hanya semata-mata kepemimpinan kepala sekolah loh, Salman. Perlu dibahas, disampaikan di situ nanti. Apalagi misalnya lingkungannya juga mengganggu. Ya, sarana prasarana juga mempengaruhi. Jadi kita buka dulu sampai nanti kita turunkan ke identifikasi masalah. Begitu Salman ya? ya, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Salman. Afan, Ustaz, mau sedikit nanya terkait data tadi, Ustaz, Ya. untuk yang sumber. Hmm. Kalau data itu apakah kita terkait dengan kayak kasus satuan aja di sebuah sekolah atau data yang mungkin dari Kemendikbud yang banyak gitu, Ustaz, yang Sesuai hitung-hitungan dengan apa yang Salman dapatkan saja. disesuaikan Kalau aja ya? misalnya Salman bisa mendapatkan yang lebih lengkap, ya ambil yang lengkapnya nggak apa-apa. Ya. Oke. Tetapi sekali lagi fokus pada Y-nya itu loh. Ya. Jadi misalnya gini, kaitan kinerja guru itu salah satu produknya apa? Dari kinerja gurunya. Iya, kinerja guru itu salah satu produknya nanti apa? Output ke peserta didik, Ustaz? Bukan? Oh, ini kan? Prestasi sekolah bisa, Iya, output prestasi peserta siswa didik. bisa. Nah, gali data tentang kinerja guru juga nggak mesti harus bilang guru itu tidak bertanggung jawab. Dari Ya kan? prestasinya yang kurang gitu, Ustaz, bisa? Iya. Jadi prestasi kurang itu kenapa? Oh, mungkin gurunya syarat apa? Jadi guru itu tidak semata-mata kita selalu menyalahkan tentang apa namanya tentang moral dan tanggung jawabnya ya. Kita agak riskan di situ bicaranya. Tapi kalau kinerja guru itu kan banyak faktor. Gurunya rajin, gurunya pintar, gurunya mau. Medianya nggak ada di sekolah. Ya kan? Jadi kalau menurut saya Salman, saya lebih senang membedah guru itu dari sudut itu. Kalau membedah guru dari sudut tanggung jawab, seperti yang Salman sampaikan tadi, itu kita data penunjangnya agak berat, agak sulit untuk dapatnya Salman. Sementara kalau kita bicara di situ kan seperti kita menghujat guru loh. Datanya kita nggak punya, dikejar-kejar sama guru kita nanti. Jadi lebih baik bicaranya tentang kondisi sarana prasarana, ya, kemudian juga keuangan, ya, lalu pelatihan yang tidak pernah dilakukan. Karena kan kinerja guru kan turun kalau pelatihan tidak pernah. Ini lebih baik datanya diangkat tentang hal-hal seperti ini. Oke, Salman? Baik, Ustaz, makasih. Oke, baik, makasih. Ayo lanjut sekarang, Nida ya. Nida Ulasana. Oke, silakan. Masih ada waktu. Jelas, Nida. Di sini saya ngambil judul, mana judulnya? Atasnya mana dulu, silakan. Ya dulu,
Di sini saya ngambil judul upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan membaca Al-Quran di sekolah dasar. Oke. Belakang masalah, pendidikan agama Islam merupakan usaha dasar dan terencana untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan. Lalu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Bab 1 Pasal 2, menyebutkan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan, membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Berbicara tentang pendidikan tentu tidak terlepas dari sosok manusia. Ketika membicarakan manusia tentu tidak terlepas pula dari kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan, lalu manusia sebagai individu, dan manusia sebagai makhluk sosial. Pernyataan di atas mengacu pada pendapat Zakia Darajat dan Nung Muhajir. Nah, konsep pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan dan mementingkan segi akidah, keyakinan, ibadah, ritual, dan akhlak, norma etika. Tetapi jauh lebih luas dan dalam dari semua itu. Para pendidik Islam pada umumnya memiliki pandangan yang sama bahwa pendidikan Islam mencakup berbagai bidang, keagamaan, akidah dan amaliyah, akhlak dan budi pekerti, fisik, biologi, eksak, mental psikis, dan kesehatan. Di atas adalah ruang lingkup pendidikan Islam. Begitu pula dengan pendidikan agama Islam juga menekankan pada keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Di sini ininya ya, sumbernya ada di sini. Melihat pernyataan ini, maka dapat dikatakan ruang lingkup pendidikan agama Islam itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai sumber ajaran Islam, akidah, akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam. Dalam tindakan penelitian ini, penulis akan fokus kepada pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Bagaimana upaya guru pendidikan agama Islam dalam meningkatkan membaca Al-Quran. Nah, tugas guru agama yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut karena tujuan pendidikan Islam yang utama adalah upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Jika pendidik belum mampu membiasakan diri dalam peribadahan peserta didiknya, maka ia mengalami kegagalan dalam tugasnya, sekalipun peserta didiknya memiliki prestasi akademis yang luar biasa. Hal itu mengandung arti akan keterkaitan antara ilmu dan amal soleh. Di dalam melakukan tugasnya, guru hendaknya dapat membantu peserta didik dalam memberikan pengalaman lain untuk membentuk kehidupan sebagai individu yang mandiri di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya yaitu memberi bekal kepada peserta didik untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran tidak hanya di dunia saja, tetapi juga untuk bekal di akhirat. Guru juga perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa belajar dengan latar belakang yang berbeda tersebut, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi. Metode mengajar yang guru gunakan dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi juga harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas. Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup manusia, sangat penting sekali untuk dikaji, dipahami, dan juga diamalkan, agar terhindar dari segala bahaya tipu muslihat setan. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan metode untuk dapat mendulang berbagai ilmu dan pelajaran dari kitab suci Al-Quran, melalui proses tadabbur, membaca yang diiringi dengan penghayatan, dan sudah menjadi sesuatu yang dipahami, bahwa tadabbur terhadap suatu perkataan tidak mungkin terwujud tanpa memahami maknanya. Dan maksud dari suatu ucapan ialah untuk dipahami makna-maknanya, bukan sekedar tahu teks-teksnya. Maka Al-Quran lebih patut untuk dipahami dengan sebaik-baiknya. Apalagi biasanya seseorang yang menelaah suatu disiplin ilmu akan bertanya ini dan itu agar dapat memahaminya. Tidak diam saja karena asik membacanya, walau tanpa paham sama sekali. Dari keterangan di atas, terdapat beberapa fakta bahwa dalam proses pembelajaran guru, salah satunya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran guru harus
melaksanakan tugasnya dengan baik, dan guru harus mempunyai banyak metode pembelajaran yang efektif serta efisien. Berawal dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengkaji masalah tersebut dalam masalah penelitian yang berjudul Upaya Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Membaca Al-Quran di Sekolah Dasar. Oke. Baik, terima kasih. Ya, Nida. Ya, Pak. Oke. Pertama, saya mau lihat dari latar belakangnya dulu, mulai dari atas. Ya. Satu hal yang perlu saya sorot yang pertama itu adalah bahwa sistem yang diangkat, yang dianut oleh Fakultas Agama Islam tidak menggunakan footnote, tetapi menggunakan body note. Ya, jadi langsung ditempelkan di situ, ini nggak pakai nomor, nggak ada catatan kaki di bawah lagi, tidak ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kok belum melihat ini fokusnya kemana gitu. Coba menurut Nida jadi masalah apa, Nida? Ini sih, pengen meningkatkan anak supaya mau membaca Al-Quran. Sebentar, saya ingatkan lagi. Yang saya tanya, masalahnya apa? Kalau pengen, itu tujuan itu. Masalahnya, si anak ini, dia kalau suruh baca Al-Quran suka susah gitu. Anak yang mana? Gitu loh, kan timbul pertanyaan nanti jadinya kan. Ya, jadi sebenarnya Nida harus melihat, misalnya gini contohnya, ya. Coba Nida cari data di DKI Jakarta itu pada usia sekolah anak yang mampu baca Quran itu berapa? Nah, baru data itu kita, jadi bukan si anak ini, si anak itu, gitu kan? Tapi data yang bicara menunjukkan bahwa sekian persen loh remaja di DKI Jakarta itu masih belum bisa baca Quran, misalnya. Nah, itu baru kita melihat ada permasalahan yang serius di situ. Mengakuinya sih orang Islam, umat Islam, tapi baca Quran nggak bisa gitu loh. Dan itu kok sepertinya tidak menjadi ganjalan gitu loh. Nggak bisa baca Quran, dia santai-santai aja. Nah, jadi yang harusnya Nida angkat itu di situ adalah bahwa Nida punya data. Ini loh kondisi tentang kemampuan membaca Al-Quran siswa di DKI Jakarta. Ya, nah kalau misalnya Nida sudah menemukan datanya lalu Nida analisa, nah tentu harus ada solusinya. Benar nggak? Ya, masalah kita sudah analisa, sudah kita coba analisa masalahnya misalnya sudah ketemu, tentu butuh solusi. Apa solusi yang kita tawarkan? Nah, penawaran solusinya itulah yang akan menjadi variabel X. Nah, menurut Nida misalnya, kira-kira meningkatkan kemampuan bahasa meningkatkan menggunakan apa? Lagi makan nggak boleh digangguin. Aku Coba, apa kira-kira? Maaf, diulang. Ini suara dubbing dari mana ini? Pada suara lainnya? Nah, menurut Nida misalnya, apa kira-kira yang harus dilakukan agar kemampuan membaca Al-Quran siswa itu atau remaja itu bisa naik? Diajak untuk selalu belajar. Terus kan karena kan setiap anak kan rada susah ya kalau diajak. Nah, kita harus mencari metodenya agar bisa diajak. Ya. Contohnya gini loh, begini, anak itu nggak bisa baca Quran di rumah karena yang ngajarin nggak ada. Sering nggak begitu? Iya, sering. Dia mau ingin bisa baca Quran, tapi orang tuanya sendiri nggak bisa ngajarin. Kenapa? Karena orang tuanya juga nggak bisa baca Quran. Nah, ini akan membuat
ya boro-boro meningkat kan anak sendiri juga akhirnya nggak bisa baca Quran kan karena nggak pernah dengar orang tuanya baca Quran di rumah. Ya, jadi kalau menurut saya begini ya Hidayat, kemampuan membaca Al-Quran itu erat kaitannya dengan pendidikan di rumah. Nanti coba ditanggapi mungkin Pak Naga ingin menanggapi atau yang lain. Benar nggak menurut apa yang saya katakan bahwa sebenarnya kemampuan membaca Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan keluarga, bukan dengan guru PAI. Kalau guru kan tinggal melanjutkan, benar nggak? Ya kan? Justru kuncinya seorang anak itu bisa baca Quran, manakala dia sering dengar orang tuanya baca Quran. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, sholat berjamaah aja. Kalau rutin di rumah tuh anak lama-lama apa loh ayat yang dibaca oleh orang tuanya. Meskipun dia masih sangat kecil. Gitu. Jadi kenapa tidak mencoba mengangkat permasalahannya adalah pengaruh peran orang tua ya, dalam meningkatkan atau dalam memasyarakatkan baca Al-Quran atau dalam meningkatkan kemampuan baca Quran juga boleh. Jadi peran orang tua yang ingin kita lihat. Karena begini, kasusnya yang saya banyak temukan itu rata-rata itu yang tidak bisa itu ya karena memang orang tuanya nggak bisa gitu. Belum lagi lingkungan. Ya kan? Jadi penawaran saya adalah bagaimana Nida mencoba mencari penawarannya itu kemampuan pengetahuan agama orang tua. Jadi pengaruh pemahaman orang tua terhadap kemampuan membaca Al-Quran anak. Ya, coba barangkali kita menurut kita semua ini, ya, kira-kira anak itu nggak bisa baca Quran kenapa ya? Mungkin jawaban yang paling besar atau yang sependapat kita karena orang tuanya nggak bisa baca Quran. Ya, Ustaz. Ya kan? Kalau orang tuanya nggak bisa baca Quran, ya kapan anaknya bisa diharapkan bisa baca Quran gitu loh. Maka tujuan dari penelitian Nida itu nanti begini, bagaimana sih caranya mendorong orang tua supaya dia mau tekun mengajarkan Al-Quran wabil khusus ya kepada anaknya di rumah. Ya, jadi sekali lagi Nida itu paling tidak harus mendapatkan data tentang kemampuan membaca Al-Quran remaja di DKI Jakarta. Itu bisa dicari datanya di mana. Nah, data itu nanti di komen ke bawah ya, dilengkapi ya. Seperti data-data yang saya minta, data itu yang dianalisa dan kemudian itu lalu diperbaiki ya Nida. Ya. Oke. Baik begitu ya barangkali ya. Ya. Oke, baik. Silakan ditutup. Oke, saya mungkin ingin coba satu orang lagi ya barangkali ya. Oke, Monica, siap Monica? Gimana Monica bisa? Oh, nggak nyambung ya? Suaranya nggak masuk kayaknya. Ntar boleh nanya nggak? Iya, silakan Putri. Yang waktu sebelum UTS itu, kalau nggak salah, latar belakang masalah itu nggak boleh masukin definisi ya, Ustadz? Ya, definisi secara sepintas nggak masalah. Misalnya pendidikan itu perannya ini boleh. Tapi jangan definisi seperti kita memasukkan definisi dalam menyusun kajian teori. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah ini. Akhirnya nanti sampai 2-3 pendapat tentang pengertian pendidikan itu masuk. Tapi yang saya maksud definisi yang kita bolehkan di sini itu adalah artinya gini, definisi yang tidak secara langsung dari buku,
Contohnya begini. Menurut Putri, pendidikan itu apa sih, Putri? Apa kira-kira? Atau menurut yang lain barangkali, pendidikan itu apa sih? Apa itu pendidikan? Nggak ada yang bisa mengartikan dengan bahasa sendiri. Apa itu ya? Kampus ya? Halo? Supaya dalam Proses pengubahan dari tidak mengetahui jadi mengetahui dan perubahan sikap seseorang. Bisa nggak kita katakan misalnya begini, jadi coba dipahami lalu tuangkan dengan bahasa kita sendiri misalnya. Pendidikan sebagai salah satu sarana utama dalam pembentukan atau mengantar anak jadi menuju kepada kemandiriannya. Itu kan bahasa kita sendiri. Nggak diambil dari buku kan. Jadi kira-kira bentuknya yang definisinya seperti itu yang dibolehkan, Putri. Ya. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya bagaimana membantu anak mengembangkan potensinya menuju kemandirian. Definisi bukan. Definisi tapi diambil dari apa yang kita pahami gitu loh. Jadi jangan definisi itu langsung diambil dari buku. Jadi lebih kepada definisi yang sifatnya operasional yang kita kedepankan. Begitu ya Putri ya? Ya, makasih Ustaz. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ada lagi yang mau nanya sebelum lanjut? Bisa satu lagi kayaknya. Oke, nggak ada yang nanya ya, oke. Ini Monica sudah bisa dengan suara saya? Ya Ustaz. Ya? Suaranya Ustaz. Siap untuk presentasi? Siap. Oke, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah? Silakan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut latar belakang masalah yang saya angkat, yaitu mengenai pelecehan seksual. Oke, silakan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini membuat manusia harus mengikuti zaman karena memudahkan manusia untuk bisa mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Teknologi itu seperti layaknya pisau. Apabila seseorang menggunakannya dengan baik, teknologi itu juga akan berjalan dengan baik seperti apa yang diinginkan penggunanya tersebut. Tetapi berbeda hal jika teknologi itu disalahgunakan oleh penggunanya, itu bisa merusak. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dilakukan di kehidupan seseorang. Seseorang yang awalnya bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa atau selebgram atau terkenal dengan media sosial atau sebaliknya. Bagi masyarakat, khususnya kalangan remaja, media sosial sudah menjadi candu yang membuat penggunanya tiada hari tanpa buka media sosial. Pelecehan seksual tidak terbatas pada tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan saja, namun tindakan yang dilakukan dapat menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait seks yang dapat dinyatakan sebagai tindak pelecehan seksual. Berdasarkan hasil penelitian UNICEF pada tahun 2011 sampai 2013, dari 400 responden, anak dan remaja yang terbagi di beberapa wilayah Indonesia, sebanyak 42% responden pernah mengalami cyberbullying ketika menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial dan digital menjadi bagian yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia. Studi ini menemukan bahwa 98% dari anak-anak dan remaja yang disurvei tahu tentang internet dan bahwa 79,5% diantaranya adalah pengguna internet. Media sosial telah membuka celah dalam diri mereka sendiri untuk menjadi korban bullying, pelecehan seksual, dan perilaku menyimpang lainnya. Media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk memuaskan hasrat baik yang bersifat positif maupun negatif yang tidak dapat mereka lakukan di dunia nyata. Data KPAI dengan responden 4.500, pergaulan remaja 97% pernah menonton konten pornografi.
1 kali nonton selama 3 menit. Internet dan perkembangan teknologi informasi merupakan alat yang berpotensi dalam perilaku menyimpang dan merusak dalam kehidupan remaja yang menjadikan mereka sebagai korban secara daring. Pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan perilaku manusia yang sudah jelas ditentang oleh agama maupun hukum yang tertulis di undang-undang. Di kasus ini terdapat pelaku yang melecehkan seksual baik itu bisa itu laki-laki atau bisa perempuan. Dan terdapat juga korban yang menjadi pelecehan seksual dan rata-rata yang menjadi korban ialah perempuan. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan korban dan pelaku ini tentu saja menarik untuk diangkat di media sosial atau media massa. Sejak dahulu hingga sekarang, kasus pelecehan seksual terhadap anak atau wanita selalu mendapat perhatian dari khalayak dan membuat khalayak kaum perempuan pun geram, yang kemudian diangkat oleh media massa untuk menjadikan topik utama. Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengaruh penggunaan media sosial terhadap pelecehan seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Baik, terima kasih Monica. Ya, silakan ke bagian atas dulu. Ya, Ustaz. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini ada sesuatu hal yang agak menarik menurut saya ya, dan sepertinya sudah mulai terarah ya. Inilah yang saya maksud tadi yang dikatakan oleh Putri tadi, definisi, tapi definisi operasional yang keluar dari pemikiran peneliti gitu lah ya. Nah, ini contohnya perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat Pak Sani membuat manusia harus dihidup pertama-tama karena memudahkan manusia untuk mendapatkan informasi dan juga berkomunikasi dengan baik. Dan lagi itu sepertinya layaknya pisau apabila dia. Nah, ini kan namanya bahasa sendiri. Inilah yang saya maksud tadi. Nah, cuma yang saya belum melihat di sini, ini ada berdasarkan hasil penelitian di Indonesia. Coba diturunkan sedikit ke bawah. Oke, terus. Nah, ada pernyataan UNICEF tahun 2012 sampai 2013. Nggak ketemu, data yang terbarunya nggak ketemu. Oh, ini kebetulan saya ambil juga dari beberapa jurnal sih, Ustaz. Nah, coba dicari ya. Kan kata kunci di sini apa kira-kira? UNICEF. Cyberbullying kan? Oh iya, cyberbullying. Nah, cyberbullying itu dicari yang menurut UNICEF itu seperti apa sekarang terbaru data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau menurut hasil penelitian UNICEF, berarti tentu ada sumbernya ya. Sumbernya Monica nggak masukkan gitu loh. Harusnya dimasukkan sumbernya. Ya Monica ya? Iya, baik Ustaz. Oke, nah lalu yang kedua, yang berikutnya, ini data mau diapain Monica kutipan ini? Data pendukung ini. Data UNICEF ini mau diapain? Gimana, Ustaz? Data yang hasil penelitian UNICEF ini mau diapain? Ditindaklanjuti. Ada nggak data ini Monica analisa? Kalau untuk datanya. Yang atasnya dulu, yang UNICEF ini dulu. Yang ini ya, Ustaz. Dianalisa nggak? Kalau secara jujurnya sih, saya ambil ini karena itu sih nggak ada. Itu yang di bawah kan sudah lain lagi. Ya kan? Yang di atasnya harusnya dianalisa dulu. Gitu loh, Monica. Jadi misalnya begini, di beberapa Indonesia sebanyak 42% pernah mengalami cyberbullying ketika menggunakan media sosial. Kenapa nggak Monica analisa dulu? Cyberbullying, yang 42% cyberbullying ini bentuknya seperti apa? Coba dibahas, dianalisa gitu ya. Nah, kemudian kemudian menemukan lagi 90% dari anak remaja itu disurvei 79,8% pernah menjadi pengguna internet.
Ini kan juga perlu kita komentari data itu kan. Ini remaja segini banyaknya menggunakan internet dengan respon orang. Kira-kira mereka gunakan internet itu apa? Gitu. Jangan-jangan hanya untuk game online. Nah, jadi butuh analisanya Monica di situ. Kira-kira ini digunakan untuk apa saja? Itu kan bisa berdasarkan pengamatan Monica selama ini kan. Remaja itu lebih banyak menggunakan internet itu untuk apa? Kalau saya perhatikan yang lebih banyak, kalau trennya sekarang lebih banyak di pojok-pojok itu ya game online. Kadang-kadang yang bertarung ya dia dengan teman yang di sebelahnya, sampai nggak teguran loh, sibuk masing-masing dia. Jadi komunikasi terputus di situ kan. Ya. Nah, jadi termasuk di situ yang harusnya Monica bahas. Ya. Oke, kemudian media sosialnya juga demikian. Ada data 48% pernah menonton konten pornografi. Ya kan? Kalau menonton konten pornografi untuk satu kali pertama itu mungkin saja terjadi. Rasa ingin tahu kan ada saja. Tapi kalau hanya nonton satu kali karena rasa ingin tahu, berefek nggak? Nah, itu yang harusnya Monica komentari. Atau jangan-jangan begini, ya, menonton itu sebenarnya tadi itu tidak dengan disengaja, gitu kan? Lalu begitu nonton tidak siap untuk menerima itu, logikanya belum siap, gitu kan? Kedewasaannya belum ada, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan, kan gitu. Nah, ini maksud saya yang butuh analisa Monica gitu. Jadi setiap kutipan yang kita ambil itu Monica bukan hanya diletakkan di situ lalu kita diamkan. Tapi dianalisa dulu kan di atas kan tadi dianalisa. Nanti bisa saja analisa di atas itu Monica kaitkan dengan yang di bawahnya. Bahwa 79,5% dari anak remaja itu menggunakan internet, ya. Ternyata ada efeknya apa? Nah, seperti yang dikutip di bawah ini, ya, layaknya korban bullying, gitu. Jadi nyambung dia ke bawah gitu loh. Jadi kutipan itu tidak berdiri sendiri tanpa ada komentar. Harus kita arahkan. Gitu. Bila perlu kita kaitkan dengan kutipan yang berikutnya. Begitu ya, barangkali ya kira-kira ya. Ya. Dan satu lagi sumbernya ini masih lemah banget nih Monica, belum ada sumbernya. Ya. Nah, akhirnya kan pada data di atas tadi kan banyak ya. Tapi Monica hanya mampu melahirkan 2 halaman. Pada data yang dipajang ada 2. Bagus seperti ini bagus loh. Yang lain bisa diperhatikan. Jadi data itu kalau perlu jangan satu. Ya kan? Jadi begitu nanti kalau data misalnya ada 2, begitu selesai data 2 ini, 1 ini bisa kita analisa, kita kasih kalimatnya. Sementara dalam sumber hasil penelitian yang lain datanya seperti ini loh. Wah, kita komen lagi. Kan? Sehingga latar belakang kita itu benar-benar kuat. Dan nggak kebingungan halaman, 2 halaman udah mulai bingung gitu kan. Dapatnya lagi 1,5 halaman kan. Karena nggak ada data yang kita buat dan nggak ada data yang kita komentari. Padahal sebenarnya hasil komentar kita itulah yang akan menunjukkan nanti, oh iya ini loh latar belakang masalahnya sebenarnya. Tapi kalau hanya sumber yang kita masukin, hanya data yang kita masukin tanpa kita komentar, tanpa kita analisa, ya latar belakangnya tetap nggak ketemu. Oke, barangkali begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Monica. Disempurnakan lagi ya. Ya, dengan koreksi yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, baik rekan-rekan mahasiswa semua, ini karena sudah mau dekat maghrib ya barangkali ya. Saya pikir cukup sampai di sini dulu. Dan tolong dibantu ingatkan saya ya, sama yang lain yang sudah masuk hari ini, berarti besok saya akan kasih tugas lagi. Ya, coba yang berikutnya untuk minggu depan kita akan masuk kepada identifikasi dan pembatasan masalah.
Ya. Nah, silakan nanti dibuka di deskripsi perkuliahan saya bagaimana cara membuat identifikasi dan bagaimana cara membuat pembatasan masalah. Oke, sedikit saya pancing saja. Pembatasan masalah itu kita ambil dari mana? Dari latar belakang, Ustaz. Latar belakang. Kan. Bukan. Ya, Ustaz. Yang namanya pembatasan masalah itu kita tahunya dari mana? Itulah kira-kira pertanyaan saya. Setiap variabel yang akan kita batasi itu kita ambilnya dari mana pembatasannya? Sudah pernah saya bahas loh. Ingat, saya nggak lupa saya. Variabelnya berarti Ustaz ya? Dari ruang lingkup variabel. Kemarin kita udah bicara contohnya, kan saya contohin kemarin kan kompetensi kan gitu. Kompetensi guru itu ada berapa? Ada 4, bahkan guru agama ada 6. Itu namanya ruang lingkup. Tadi Salman udah sempat nyinggung itu tuh. Sekarang kita mau batasi yang mana yang jadi batasan masalah kita. Oke. Nah, sementara kalau yang identifikasi masalah, itu artinya kita mencoba mengurai berdasarkan dari latar belakang tadi, itu yang Pak Naga sampaikan. Mengidentifikasi itu kita mencoba membuat kalimat pernyataan dalam sebab kalimat sebab akibat. Contohnya sudah ada di PowerPoint saya, juga contohnya ada di deskripsi materi saya. Jadi kalau nggak baca itu memang hanya langsung bikin aja, ya kemungkinan salahnya ada. Jadi coba dibaca dulu materi saya, dibaca dulu deskripsi saya, supaya dapat gambaran ya tentang membuat identifikasi dan pembatasan masalah. Bisa ya? Oke, Ayu bisa ya, Ayu ya? Minggu depan Ayu ya? Siap ya? Oke, baik. Barangkali demikian ya rekan-rekan mahasiswa semua untuk perkuliahan kita hari ini. Pak Ilyas juga nih baru nongol saya lihat. Ya, mohon maaf ya Pak Ilyas ya, kita sudah mau maghrib. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, dan saya harapkan minggu depan coba kalau bisa kita hadirnya jam 4 ya, jadi supaya bisa kita lebih banyak yang mendapatkan kesempatan untuk presentasi. Nggak masalah nanti bisa berulang 2 kali, nggak ada masalah. Atau bahkan 3 kali. Ya, karena memang sirkulasi mahasiswa kan sedikit ya. Jadi bisa saja berulang. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Dan akhirnya marilah kita tutup perkuliahan kita ini dan sama-sama baca. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih semua ya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Ya, Oke, terima kasih. Saya duluan ya. Baik Ustaz.